Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Masih masalah bab masjid, masih kaitannya dengan masjid. Kemarin larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid pada hadis yang ke-199. Sekarang hadis tentang larangan jual beli di masjid. Jadi termasuk larangan jual beli di dalam masjid, transaksi di dalam masjid itu dilarang dalam agama. Jadi jual beli di dalam masjid, dan kita harus hindari baik secara langsung maupun secara online. Dan kita hati-hati. Coba perhatikan, inilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-200 dari Abu Hurairah juga. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Ini ketika jualan di masjid malah suruh mendoakan semoga tidak untung usahamu, daganganmu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. Coba kita lihat catatan dari Syekh Isham hafidhahullah. Kata beliau, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Syekh kami berkata dalam Al-Mishkah juz yang pertama halaman 238, saya katakan sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Silakan dilihat di kitab Irwaul Ghalil juz yang kelima nomor 134. Ini tentang larangan jual beli. Kemudian larangan tentang menegakkan had di masjid. Dari Hakim bin Hizam, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "La tuqamul hududu fil masajid, huwa la yustaqadu fiha." Hukuman had tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan di dalam masjid. Di masjid-masjid tidak boleh. Begitu pula hukuman qisas tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, katanya di sini. Namun Syekh Hisham menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan lafal ini adalah miliknya dan Abu Dawud, serta dihasankan oleh Al-Hafidz dalam At-Talhis Al-Kabir juz yang keempat halaman 77, dan dihasankan juga oleh Syekh kami itu Syalbani rahimahullah, karena terdapat beberapa syahid, beberapa penguat baginya. Silakan lihat dalam kitab Irwaul Ghalil. Berarti hadis ini hasan intinya. Hadis hasan bisa digunakan. Berarti tidak boleh menegakkan had atau hudud di dalam masjid. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan masjid adalah bolehnya mendirikan tenda, membuat tenda di dalam masjid karena suatu keperluan. Seperti halnya ketika i'tikaf misal, membuat tenda dibolehkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Usiba Sa'dun yaumal Khandaq, fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khaymatan atau khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin." Sa'ad terluka pada perang Khandaq, lalu
Rasulullah SAW mendirikan tenda untuknya di masjid agar bisa menjenguknya dari dekat. Hadis muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-203, tadi 202. Hadis ke-203 bahwa pernah di masjid orang-orang Habasyah bermain. Dan Nabi SAW melihatnya. Kemudian Aisyah melihatnya, kemudian ditutupi oleh Nabi SAW. Tentunya permainan yang tidak melanggar syariat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikisahkan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-Habasyah yal'abuna fil masjid. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku. Dan saat itu aku melihat kepada orang Habasyah yang sedang bermain-main di dalam masjid. Ini hadis juga muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahasanya mereka orang-orang Habasyah pada zaman dulu ada yang bermain-main di masjid dan Rasulullah SAW menyaksikannya. Artinya boleh selama tidak melanggar syariat. Kemudian hadis yang ke-204 juga dari beliau, dari Aisyah, tentang mendirikan tenda juga. Anna walidatan sauda kana laha khiba'un fil masjid fakanat ta'tini fatahaddatsu 'indi, bahwa seorang hamba sahaya hitam mempunyai tenda di masjid. Seorang hamba sahaya hitam mempunyai tenda di masjid. Dia sering datang kepadaku dan berbincang-bincang denganku. Al-hadis riwayat muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari juz yang pertama halaman 119, dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Muslim, kata Syekh Isam. Kemudian berikutnya adalah larangan meludah. Larangan meludah di dalam masjid. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid adalah sebuah kesalahan dan penebusnya adalah menimbunnya. Muttafaqun alaih. Jadi tidak boleh ludah di dalam masjid, apalagi kondisi sekarang sudah keramik, mester dan sejenisnya. Tentu kalau meludah di situ sangatlah kotor. Zaman dulu aja yang di pasir itu aja suruh jangan meludah di situ. Kalau toh ternyata terjadi meludah, maka harus segera dipendem. Maksudnya diposeh, ditutup dengan tanah yang bersih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini beberapa yang terkait dengan masjid. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.